Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Khususan lahadatul mu'azzam wal mukarram ibu agung parsahabana Sayyidi Syekh Sahibul Wafatah Ja'arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih melanjutkan yang kemarin di mana beliau Guru Agung Polsa Abah Anom menjelaskan fal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha wa yara fiha jamal al-kanzil makhfi fi sirri lubbil qalbi. Karena sesungguhnya ma'rifat bisa diperoleh dengan cara menyingkap hijab-hijab diri dari cermin hati dengan cara membersihkannya sehingga dapat terlihat di kedalaman diri berbagai keindahan yang terpendam di dalam hati kita yang terdalam. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebelum kita membicarakan secara mendalam ma'rifat yang terdapat di dalam kalam bangsa Abah Anom ini, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu pikiran kita sendiri. Karena setiap kita adalah seorang pemikir, setiap kita adalah seorang intelek. Setiap hari kita berpikir, namun seringkali kita luput memperhatikan pikiran kita. Bahkan kita apatis, kita masa bodoh, cuek dengan pikiran kita sendiri. Nah, ini kan ironis ya Bapak Ibu. Tidak akan mudah bagi kita untuk memahami kalam pangresa Abah Anom ini kalau kita tidak memahami pikiran itu, yaitu pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar, subconscious mind, kata para ahli ya. Karena di sini ada pembahasan tentang ma'rifat dihubungkan dengan kashful hijab, membuka tirai-tirai batin. Nah, ini nanti berkenaan dengan pikiran-pikiran bawah sadar, subconscious mind. Kemudian setelah itu nanti ada pembahasan tentang jamal al-kanzil makhfi, keindahan yang tersimpan atau terpendam di lubuk batin kita yang terdalam. Nah, ini berkenaan dengan pikiran sadar, conscious mind. Jadi penting bagi kita untuk memahami pergerakan pikiran kita sendiri, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, sehingga kita mudah untuk memahami kalam beliau tadi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian apa itu pikiran sadar? Yaitu apabila kita mampu menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita pikirkan. Bila kita mampu menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan di dalam segala kegiatan kita sehari-hari, maka ini pertanda bahwa kita sangat kuat dikendalikan oleh kekuatan pikiran sadar, the power of conscious mind. Sebaliknya, bila kita tidak mampu menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita pikirkan, batin kita goplah, pikiran kita mindlessness, ngabluh, ngacaprak, ngalir ngidul, maka ini merupakan pertanda bahwa kita sangat kuat dikendalikan oleh kekuatan pikiran bawah sadar, the power of subconscious mind. Contoh ya Bapak Ibu, ketika kita sholat, nah itu kan kadang pikiran kita kemana-mana, menyimpang begitu saja ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Susah sekali untuk khusyuk, mudah untuk goplah, untuk mindlessness, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Kenapa bisa demikian? Karena kita sangat kuat dikendalikan oleh kekuatan pikiran bawah sadar. Lagi khotama, lagi zikir jahat, duduk diam tawajuh yang lama. Nah itu sama, batin kita kadang-kadang goplah, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, kata pengarsa Abah Anom ya. Ingatan menyimpang ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Kita merasakan sangat susah sekali untuk berkonsentrasi dan meneguhkan kesadaran batin kita hanya pada zikir hobi. Kita sangat susah sekali membangun kesadaran di dalam sholat, di dalam amaliyah, di dalam zikir yang kita lakukan. Batin kita mudah sekali menyimpang ke sana kemari. Kenapa bisa terjadi penyimpangan pikiran ini? Karena kita sangat kuat dikendalikan oleh kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi Bapak Ibu,
sebagai makhluk intelek, sebagai makhluk yang berpikir, bisa dikatakan kita tidak pernah berhenti untuk berpikir. Kita terus-menerus berpikir, batin intelektual kita terus-menerus aktif, sangat aktif, bahkan sangat kreatif. Jadi tidak hanya aktif ya Bapak Ibu, tapi pikiran kita itu sangat kreatif, juga sangat licin, sangat licik, penuh tipu daya pikiran-pikiran itu, yaitu pikiran bawah sadar. Lihat tukang bubur, manyon, kagak senyum misalnya ya. Wah, itu pikiran kita bisa macam-macam loh. Jahat nih tukang bubur sama saya, kok nggak senyum sama saya? Emang aku salah apa? Emang ada masalah apa? Oh, benci tukang bubur ini sama saya. Jadi pikiran kita itu sangat aktif, kreatif juga, yaitu pikiran bawah sadar. Atau kadang-kadang bagi orang yang syahwatnya, libidonya sedang tinggi-tingginya, nah ini syahwatnya sangat besar. Wah, itu kadang kalau lihat lawan jenis, itu pikiran bisa sangat aktif, juga sangat kreatif sekali Bapak Ibu sekalian. Pernah ngalamin melihat lawan jenis, pikiran itu menjadi sangat kreatif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah pikiran kita. Pikiran bawah sadar. Tanpa sadar kita sudah membuat pikiran itu kreatif. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita, pikiran bawah sadar itu sangat aktif sekali, sangat kreatif sekali. Dan kita di seluruh waktu kita, di dalam 24 jam, sehari semalam, itu bisa dikatakan kita tidak pernah berhenti untuk berpikir. Bahkan berpikir di dalam tidur. Orang kalau tidur ngigau, ngomong-ngomong sendiri, tidurnya gelisah, kadang mimpi buruk juga, mimpi gigi rontok lah, mimpi dililit ular lah, mimpi ketemu bule, macam-macam ya. Nah, ini berarti pikiran itu sangat aktif. Kita berpikir di dalam tidur, yaitu berpikir bawah sadar. Kan kadang ada orang melamun, sepertinya tidak berpikir, seperti pikiran itu kosong. Kamu mikirin apa? Enggak ada kok, aku nggak mikirin apa-apa. Nah, ini sebetulnya salah Bapak Ibu. Dia tetap berpikir di dalam melamun itu, dan dia tidak menyadari pikirannya sendiri. Makanya dia mengatakan kosong. Tetapi sesungguhnya dia berpikir, tetapi berpikir bawah sadar namanya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pikiran bawah sadar kita itu sangat aktif sekali, sangat kreatif, sangat kuat mengendalikan kita. Seperti di dalam sholat, di dalam zikir, dan di berbagai aktivitas kita lainnya, kita sangat kuat dikendalikan oleh pikiran-pikiran bawah sadar. Ya kalau khusyuknya sedikit, tidak khusyuknya banyak, berarti kan kekuatan pikiran bawah sadar itu sangat kuat sekali. Ya kita bisa misalnya sekarang ingin membuktikan kekuatan pikiran mana yang paling kuat mengendalikan kita. Duduk diam terajung misalnya 10 menit misalnya ya. Nah, coba perhatikan di 10 menit itu seberapa kuat kita memelihara kesadaran pada zikir hobi, dan seberapa banyak goplahnya pikiran yang ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Kalau seandainya goplahnya lebih banyak daripada hudurnya, daripada sadar zikir hobinya, maka itu bukti bahwa memang kekuatan pikiran bawah sadar ini sangat kuat sekali mengendalikan kita. Karena begitu kuatnya kekuatan pikiran bawah sadar ini, maka para ahli pun membuat prosentase dua kekuatan pikiran ini, di mana kekuatan pikiran sadar, conscious mind, itu 10%, bahkan bisa kurang dari 10%. Sedangkan kekuatan pikiran bawah sadar itu 90%, bahkan bisa lebih dari 90%. Jadi 90% lebih loh Bapak Ibu sekalian kekuatan pikiran bawah sadar itu. Jadi kekuatan pikiran bawah sadar itu sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Nah, ini sebetulnya masalah Bapak Ibu ya, ini masalah. Kekuatan pikiran bawah sadar ini kebanyakannya adalah kekuatan negatif. Jadi kekuatan pikiran bawah sadar ini menjadi masalah di dalam kehidupan kita sehari, yang menyebabkan kita menjadi gelisah, menderita, suka berbuat maksiat. Ya, pikiran bawah sadar ini li'anal ghaflah tujri'uhu 'alal maksiyah. Karena kegoplahan pikiran bawah sadar itulah yang menggiring kita kepada kemaksiatan, kan begitu ya kata beliau para sahabat Anom. Jadi kalau kita susah berbuat baik, mudah untuk berbuat jelek, itu karena kekuatan goplah atau kekuatan negatif pikiran bawah sadar. Jadi kalau ada orang mudah tersinggung, mudah marah,
Nah itu pikirannya negatif, pikiran bawah sadar. Kadang dia bingung, aku kok mudah marah ya? Kok aku susah ramah ya? Ya karena dia dikendalikan oleh kekuatan pikiran bawah sadar. Dan ini sangat kuat, 90% lebih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mudah maksiat, mudah melakukan yang jelek-jelek, maksiat pada ucapan, maksiat pada perbuatan, terlebih maksiat pada pikiran. Pikiran marah, pikiran zalim, pikiran menghina, pikiran negatif, pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran mesum. Wah, macam-macam ya pikiran-pikiran negatif itu. Maka semua pikiran-pikiran yang jelek-jelek, yang maksiat ini karena kekuatan pikiran bawah sadar itu. Ada yang suka main game, gila game, lalu tiba-tiba terdengar suara azan memanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika suara azan itu terdengar, muncul dua pikiran tadi, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kata pikiran sadar, udah sholat dulu, kan udah azan, ini kan kewajiban, kalau tidak kamu berdosa, itu kata pikiran sadar. Tetapi kemudian muncul pikiran bawah sadar, aduh lagi asik main game nih, azan mengganggu saja nih azan, orang lagi asik-asik main game. Jadi ada pertempuran di sini, pertempuran antara kekuatan pikiran sadar dan kekuatan pikiran bawah sadar. Saya pengen tanya nih Bapak Ibu, kira-kira pertempuran dua pikiran ini mana yang menang? Yang menang adalah kekuatan pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena kan 90% lebih kekuatannya tadi ya. Jadi pikiran main game itu yang menang, sedangkan pikiran sholat lemah tak berdaya. Makanya syukur ada syariatnya Bapak Ibu, ada hukum, ada kewajiban, ada pahala, ada dosa. Nah ini siasat untuk melumpuhkan pikiran licik kekuatan bawah sadar itu. Jadi kalau hanya bermain-main di tingkat pikiran, di tingkat idealisme, di tingkat ingatan, hanya tarekat, hanya hakikat, tidak ada syariatnya, wah itu sangat mengerikan sekali bagi kehidupan ini. Karena hampir semua orang di dunia ini sangat kuat dikendalikan oleh kekuatan negatif pikiran bawah sadar. Nah inilah keuntungannya di dalam ajaran Islam adanya syariat itu untuk membendung kekuatan-kekuatan negatif yang disebabkan oleh kekuatan pikiran bawah sadar itu. Ya seperti sholat tadi, atau seperti zikir, sedang diam, tawajuh yang lama. Nah itu pikiran bawah sadar kemana-mana, macam-macam yang dipikirkan oleh pikiran bawah sadar itu. Pikiran sadar, hudurnya itu seringkali kalah terus. Ngablu ngacaprak ngalir ngidulnya yang lebih banyak. Susah kita untuk menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan ketika ibadah, ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan. Karena terus pikiran sadar itu, justru pikiran-pikiran bawah sadar itulah yang bermunculan, yang mengendalikan pikiran kemana-mana, ngablu ngacaprak ngalir ngidul. Jadi kekuatan pikiran bawah sadar itu sangat kuat sekali, 90% lebih. Sementara kekuatan pikiran sadar, pikiran khusyuk, pikiran hudur, pikiran sadar kekinian, mindfulness, awareness, itu sangat sedikit sekali, 10%, bahkan kurang dari 10%. Para ahli kejiwaan seringkali mengibaratkan dua kekuatan ini seperti bongkahan es yang besar yang terapung-apung di atas air. Kalau kita lihat bongkahan es dari atas permukaan air, itu kan sedikit sekali ya Bapak Ibu. Nah inilah pikiran sadar. Yang terlihat itu sangat sedikit sekali, hanya 10% bahkan kurang. Namun bila kita menyelam ke dalam air untuk melihat bongkahan es tadi, maka kita akan bisa melihat secara langsung ternyata ada bongkahan es yang sangat besar di dalam air. Nah inilah pikiran bawah sadar. Yang besarnya bongkahan es di dalam air itu 90% bahkan lebih. Atau bisa juga diibaratkan seperti pertarungan antara seorang pegulat terlatih berbadan raksasa melawan seorang anak kecil di sebuah pertandingan gila. Menurut Bapak Ibu, pertandingan ini adil atau tidak adil? Tentu Bapak Ibu akan menjawab, pertandingan ini sangat tidak adil. Ya, benar sekali. Pertandingan ini sangat tidak adil. Jadi seperti itulah Bapak Ibu, pertempuran
antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar di dalam diri kita sangat tidak adil. Artinya, sekuat apapun pikiran sadar, bagaimanapun pikiran sadar itu tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuatan pikiran bawah sadar yang luar biasa besarnya itu. Pikiran bawah sadar akan tetap selalu menang dan akan terus-menerus mengendalikan diri kita dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu sekalian, disinilah baru kita rasakan betapa pentingnya kita belajar zikir itu, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Ini adalah alat yang hebat untuk membina, melatih pikiran kita, pikiran bawah sadar itu. Zikir adalah alat untuk mengendalikan kekuatan negatif pikiran bawah sadar ini. Sehingga kekuatan pikiran bawah sadar itu semakin kita berlatih, semakin melemah. Dan kemudian kekuatan pikiran sadar itu semakin hari semakin kuat, semakin bertenaga. Jadi kalau tadinya itu kekuatan pikiran sadar itu hanya 10%, dengan zikir kita tingkatkan menjadi 20%. Kita tingkatkan lagi menjadi 40%, 50%, 70%. Sehingga kesadaran itu memuncak, mentunggal di dalam pengalaman baqa billah. Nah, ini nanti Jamal al-Kanzil Makhfi ya, keindahan yang terpendam di dalam diri kita ketika kesadaran itu memuncak, ketika batin arif itu memuncak. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan latihan yang rutin, dawam dan cerdas, pikiran sadar itu semakin hari akan semakin sangat bertenaga. Kita pun kemudian mampu menyadari dengan penuh, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan. Terutama kita mampu menyadari apapun yang kita pikirkan, terutama adalah pikiran-pikiran bawah sadar itu. Maka dengan semakin besarnya pikiran sadar, semakin besarnya kesadaran batin spiritual kita, ucapan jelek semakin mudah untuk ditahan, perbuatan buruk lebih mudah untuk ditinggalkan, emosi lebih mudah untuk dikendalikan, dan pikiran-pikiran negatif berganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan bila halatul mu'azzam yang mukarram yang agung pangarsa abanom Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Taj Arifin radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.